Nas hari ini berada di tengah-tengah kelanjutan dari Kejadian pasal 24 yang telah kita bahas sejak hari Selasa dan Rabu. Saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang nas hari ini. Eliezer, hamba Abraham, berangkat menuju Haran, kampung halaman Abraham, untuk mencari seorang istri bagi Ishak. Tempat itu sangat jauh, sekitar 800 km dari tanah Kanaan. Setibanya di sana, Eliezer segera berdoa agar dapat bertemu dengan orang yang telah Tuhan siapkan dengan lancar. Isi doanya adalah, jika seorang wanita saat ia meminta air, tidak hanya memberinya air, tetapi juga mengatakan akan memberi minum unta-untanya, maka ia akan tahu bahwa wanita itulah yang telah Tuhan siapkan sebagai pasangan hidup Ishak, menantu perempuan Abraham. Saat ia hampir selesai berdoa, Ribka muncul. Menanggapi permintaan Eliezer untuk minum air, Ribka tidak hanya memberinya air, tetapi juga mengatakan akan memberi minum unta-untanya. Lalu, Eliezer ingin mengetahui kehendak Tuhan dengan pasti, dan bertanya Ribka, anak siapa? Saat itu, Ribka mengatakan bahwa ia adalah cucu perempuan Nahor dan anak perempuan Betuel. Nahor adalah saudara laki-laki Abraham. Mengetahui bahwa ia adalah kerabat Abraham, Eliezer bersyukur kepada Tuhan yang telah mempertemukannya dengan lancar dan memberikan hadiah kepada Ribka. Inilah latar belakang firman hari ini. Sambil mempersiapkan firman hari ini, saya berharap anugerah kelancaran dalam doa seperti ini dapat memenuhi kehidupan setiap jemaat. Dalam nas hari ini, setelah mengalami hal ini, Ribka segera berlari pulang dan memberitahukan situasinya. Laban, saudara laki-laki Ribka, setelah mendengar perkataan Ribka, berlari ke sumur dan menyambut Eliezer beserta rombongannya. Lalu ia membawanya pulang, memberikan air untuk membasuh kaki, dan menyajikan makanan. Sambil mempersiapkan firman hari ini, saya tertarik pada sebutan untuk Eliezer yang tercatat dalam nas ini dan merenungkannya. Ada dua sebutan untuk Eliezer dalam nas ini. Sebutan pertama adalah yang diucapkan oleh Laban, saudara laki-laki Ribka, saat pertama melihat Eliezer. Sebutan kedua adalah yang diucapkan oleh Eliezer saat memperkenalkan dirinya kepada keluarga Ribka. Pada pagi ini, sambil merenungkan kedua sebutan ini, saya berharap kita dapat merenungkan bagaimana kita seharusnya memandang diri kita dan bagaimana seharusnya kita mengaku dan hidup. Sebutan pertama untuk Eliezer adalah yang diucapkan oleh Laban, engkau yang diberkati Tuhan. Setelah mendengar perkataan Ribka yang baru saja kembali dari bertemu Eliezer, Laban segera berlari ke sumur. Dalam ayat 30, tercatat alasan mengapa Laban mendatanginya. Saya akan membacakan ayat 30. Sesudah dilihatnya anting-anting itu pada hidung saudaranya, dan gelang itu pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya itu, yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Ada dua alasan mengapa Laban berlari yang tercatat dalam Alkitab. Pertama, karena ia melihat adiknya Ribka menerima anting-anting hidung dan gelang tangan. Dan kedua, karena ia mendengar perkataan Ribka tentang Eliezer. Tentu saja, alasan Laban memperlakukan tamu ini dengan baik, mungkin karena adanya budaya di timur dekat kuno untuk menjamu tamu dengan baik. Namun, jika kita melihat Kejadian pasal 29, Laban adalah orang yang menipu Yakub dan membuatnya bekerja untuknya selama 14 tahun, bukan 7 tahun. Dan dalam pasal 31 ayat 7, tercatat bahwa Laban telah mengubah upah Yakub sebanyak 10 kali. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa Laban adalah orang yang sangat terikat pada hal-hal materi. Dan oleh karena itu, seperti alasan yang tercatat pertama kali di ayat 30, melihat anting-anting hidung dan gelang tangan adiknya, mungkin menjadi alasan mengapa Laban memperlakukannya dengan baik. Bahkan mungkin lebih baik. Anting-anting hidung itu terbuat dari setengah sikal emas. Setengah sikal emas sekarang sekitar 5,71 gram. Kemarin sore, harga emasnya 83.000 won. Mungkin Anda tidak begitu terkejut, bukan? Gelang tangan dikatakan terbuat dari 10 sikal emas. Itu adalah 114,2 gram, dan harganya 16.060.000 won. Oleh karena itu, sebutan engkau yang diberkati Tuhan, yang diucapkan Laban kepada Eliezer, mungkin mengandung pandangan nilai Laban yang mementingkan nilai materi. Laban adalah seorang penyembah berhala, dan bukan orang yang memiliki iman kepada Yahweh. Namun, di mata Laban yang memiliki pandangan nilai seperti ini, Eliezer adalah orang yang diberkati oleh Yahweh. Kita juga terkadang melakukan kesalahan seperti ini, yaitu memandang orang dengan pandangan nilai duniawi. Tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya,
kita hanya menilai dia berdasarkan apa yang ia miliki atau dari beberapa cerita yang kita dengar dari orang lain dan memutuskan bahwa dia adalah orang seperti itu. Dan seperti Eliezer, jika ia memenuhi standar dunia, ia adalah orang yang diberkati. Sebaliknya, jika ia tidak memenuhi standar dunia, ia adalah orang yang tidak diberkati, dan bahkan mungkin ada orang yang meremehkannya dan mengabaikannya. Sebutan kedua yang tercatat dalam nas ini adalah hamba Abraham. Eliezer memperkenalkan dirinya sebagai hamba Abraham. Saat ini ia telah menempuh perjalanan jauh sejauh 800 km. Ia datang memimpin hamba-hamba lain dengan 10 ekor unta dan segala sesuatu yang baik dari tanah Kanaan. Dan ia sendiri datang dengan peran yang sangat penting untuk mencarikan menantu bagi tuannya. Dan ia juga sudah tua. Jadi, ia tidak perlu memperkenalkan dirinya sebagai hamba Abraham. Jika ia ingin meninggikan dirinya, ia bisa saja tidak memperkenalkan dirinya. Dan jika ia menekankan betapa pentingnya peran yang ia emban, nilainya bisa meningkat. Dan saat ini Laban sedang menilai Eliezer dengan baik dengan menyebutnya sebagai orang yang diberkati oleh Yahweh. Dalam situasi seperti ini, tidak perlu mengatakan bahwa dirinya adalah seorang hamba. Namun, Eliezer mengungkapkan bahwa ia adalah hamba Abraham. Dan ia juga mengingat dengan jelas identitas itu, Meskipun ia lapar dan lelah karena perjalanan panjang, Eliezer mengaku seperti ini. Mari kita baca bersama ayat tipe 3. Lalu dihidangkannyalah makanan di depannya. Tetapi orang itu berkata, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Amin. Eliezer berkata, "Sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Di sini kata pesan dalam bahasa Ibrani adalah. Kata itu memiliki banyak arti seperti firman, perintah, pekerjaan, perbuatan, wahyu, dan lain-lain. Namun, meskipun kata ini digunakan dalam berbagai arti, tergantung pada konteksnya. Jika kita melihat konteks penggunaannya, ada makna umum yang terkandung di dalamnya, yaitu firman yang Tuhan ucapkan, firman yang Tuhan firmankan. Jadi, Anda dapat menganggap bahwa kalimat "sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini" mengandung arti "sebelum aku mengatakan apa yang harus kukatakan, firman Tuhan yang harus kusampaikan." Eliezer berkata bahwa ia tidak akan makan apapun sebelum ia menyatakan firman Tuhan yang ia terima. Sebelum ia mengatakan misi yang harus ia lakukan, firman Tuhan yang ia emban, ia berkata, "Meskipun aku sangat lapar dan telah menempuh perjalanan panjang 800 km, namun mengatakan misi Tuhan lebih utama daripada menikmati keuntunganku." Melalui firman ini, melalui ayat 3 ini, yang dapat kita ketahui adalah bahwa Eliezer, sebagai hamba Abraham, memandang pencarian istri bagi Ishak sebagai firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan ia memandang pelaksanaan firman ini lebih penting daripada menikmati kepuasan dan keuntungan pribadinya. Lalu, pada subuh ini, saya berharap kita dapat merenungkan identitas kita, sebutan kita. Bagaimana kita sekarang menyebut dan memandang diri kita? Kita harus memiliki identitas yang sama dengan Eliezer, identitas sebagai hamba. Dan kita harus ingat bahwa selama kita hidup di dunia ini, sebagai hamba Tuhan, ada firman Tuhan, misi Tuhan yang lebih utama dari apapun. Dunia pasti akan menilai kita. Jika kita memiliki nilai materi yang dapat memberi mereka anting-anting emas dan gelang emas, serta memiliki kedudukan dan pengaruh duniawi, mungkin dunia akan menilai kita sebagai orang yang diberkati. Di gereja kita juga ada banyak orang yang berprestasi secara ekonomi, sosial, dan akademis di berbagai bidang. Mungkin dunia akan mengatakan kepada para jemaat seperti itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati. Namun, yang pasti adalah, pada saat itu kita tidak boleh salah sangka. Kita harus memiliki identitas sebagai hamba. Eliezer memiliki wewenang dan kedudukan untuk memerintah atas hal-hal terbaik di tanah Kanaan, 10 ekor unta, dan beberapa orang hamba. Tetapi ia tidak menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Ia ingat bahwa ia hanyalah hamba Abraham. Dan semua ini digunakan untuk tujuan mencari istri bagi Ishak, menantu Abraham. Demikian pula, kita harus memiliki identitas sebagai hamba yang telah menerima firman Tuhan. Dan kita harus berusaha untuk menyelesaikan firman Tuhan. Misi Tuhan ini dengan rendah hati dan transparan. Kita harus ingat dengan jelas bahwa semua yang kita nikmati, miliki, dan dapat lakukan di dunia ini bukanlah milik kita. Melainkan hanya apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk sementara waktu untuk menggenapi misi Tuhan. Dan hal yang sebaliknya juga berlaku. Mungkin kita tidak memiliki banyak untuk melaksanakan firman Tuhan, misi Tuhan. Saat itu, dunia mungkin menilai kita dengan mengatakan, "Kamu adalah orang yang tidak diberkati oleh Yahweh.
Meskipun kita tidak memiliki anting-anting di tangan kita, meskipun mungkin kita tidak memiliki apa-apa, dunia mungkin tidak akan menilai kita begitu tinggi. Namun, kita tidak boleh salah sangka. Kita tidak boleh tertipu. Kita harus tetap mengingat identitas kita sebagai hamba Yahweh. Meskipun kita tidak memiliki nilai duniawi, kita tetaplah hamba Tuhan yang dapat menjalankan misi Tuhan. Meskipun kita tidak memiliki apapun yang berharga di mata dunia, Tuhan telah memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melaksanakan misi Tuhan. Jika kita tidak memilikinya, jika Tuhan tidak memberikannya, itu karena tidak diperlukan untuk melaksanakan peran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Misi peran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat sepenuhnya menjalankan misi Tuhan dengan apa adanya kita sekarang. Oleh karena itu, meskipun kita terlihat seperti orang yang diberkati menurut standar duniawi, atau sebaliknya, terlihat seperti orang yang tidak diberkati, kita harus mengingat hal ini. Identitas kita adalah hamba Tuhan. Dan karena kita adalah hamba Tuhan, kita memiliki misi Tuhan, dan ada firman Tuhan yang harus kita lakukan. Tuhan telah mempercayakan pekerjaan Tuhan kepada kita, dan untuk menyelesaikan pekerjaan itu, kita harus mengutamakan nilai Tuhan, firman Tuhan di atas kepuasan dan keuntungan kita, di atas apapun. Pada subuh ini, saya ingin kita dapat berdoa untuk identitas kita. Saya berharap kita dapat berdoa agar kita dapat mengingat identitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bukan suara yang datang dari dunia. Dan saya berharap ini menjadi waktu untuk berdoa agar kita dapat menjalani hari ini dengan mengutamakan misi Tuhan. Firman Tuhan, di atas kepuasan kita, keuntungan kita, apa yang ingin kita lakukan, dan apa yang kita inginkan untuk melaksanakan identitas ini, untuk menjalankan misi firman Tuhan. Jadi, ketika kita tidur malam ini, saya berharap ini akan menjadi malam di mana kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana hari ini? Dan berharap dan berdoa agar melalui kehidupan kita hari ini, nama Tuhan menjadi sedikit lebih indah. Injil salib Yesus menjadi sedikit lebih tersebar, dan nama Tuhan menjadi lebih berharga dan mulia bagi lebih banyak orang. Ketika kita berdoa demikian pada subuh ini, saya percaya bahwa melalui setiap jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala bidang kehidupan, dalam waktu, dan akan menerima kemuliaan.